kasih notif lagi. Baik, terima kasih. Oke. Eh, Aden, tolong looping. Grup udah mulai mau di ini. Kami terus melangkah maju, langkah demi langkah, hingga tak terasa mencapai usia baru. Berawal dari jawaban sebuah masalah, berkembang jadi solusi berbagai kebutuhan pengelola armada di Indonesia. Perlahan, kami bergerak untuk membuat jalan di seluruh negeri terasa lebih aman dan efisien bagi para pelaku bisnis, transportasi, dan logistik. Kami terus mentransformasi cara industri bergerak melalui teknologi mutakhir. Kami ingin dikenal sebagai all-in-one solution yang memiliki kesadaran betapa pentingnya pemantauan dan optimalisasi pengendalian setiap perjalanan armada. Memanfaatkan kapabilitas kami sebagai enabler teknologi yang berfokus pada digitalisasi operasi armada kendaraan melalui solusi optimasi operasi armada dan integrasi rantai pasokan untuk berbagai industri. Selama 5 tahun terakhir, Transtrek telah mentransformasi industri melalui teknologi mutakhir kami dan terus memberikan dampak baik secara internal maupun eksternal. Transformasi kami telah memberikan dampak, menginspirasi banyak pihak, dibuktikan dengan rekam jejak dan pencapaian di industri ini. Kami telah menempuh perjalanan inovasi, pertumbuhan, dan transformasi. Transformasi 5 tahun ini tidak hanya memperingati pencapaian kami di dunia teknologi, tetapi juga menatap masa depan saat kami terus mendorong batas dan mentransformasi industri lebih jauh lagi. Kami percaya bahwa transformasi yang sukses datang dari dalam. Kami mendorong tim untuk bertransformasi bersama menghadapi tren yang terus berubah dan dinamika industri. Mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dan bergerak maju. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun perjalanan kami masih panjang. Kami dengan bangga telah mencapai tonggak pencapaian luar biasa, ditandai dengan pertumbuhan yang signifikan, melayani pelanggan dengan solusi teknologi inovatif. Dengan terus berupaya untuk keunggulan dan inovasi, Transtrek terus berkomitmen untuk menjadi pemimpin industri terpercaya dan memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dari para pelanggan kami. Kini, kami telah memulai perjalanan lebih jauh lagi, berkendara memasuki gerbang Asia Tenggara, memantapkan langkah ekspansi kami dan menjangkau dunia yang lebih luas. Dengan semangat inovasi dan komitmen, kami siap melangkah ke depan, membawa transformasi yang lebih besar dan berdampak bagi industri dan masyarakat luas. Bersama, kita bergerak menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh peluang. We maximize your move. We optimize your business. We transform the industry together. Membawa penumpang sama halnya dengan membawa puluhan nyawa dalam satu bus. Bagaimana jika terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan? Atau bagaimana jika terjadi kerusakan tiba-tiba? Ditambah lagi, adanya pengereman mendadak, kecepatan berlebih, menikung, hingga terjadi keausan ban kendaraan dalam perjalanan? Bagaimana Anda dapat mengatasi hal tersebut? Dengan berbagai masalah tersebut, Transtrek hadir untuk membantu Anda dalam melakukan perbaikan, penghematan bahan bakar, hingga meningkatkan keselamatan penumpang. Fitur-fitur andalan dari Transtrek untuk transportasi bus meliputi driver behavior, pantau kecepatan, akselerasi, pengereman, dan perilaku pengemudi dalam bus untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Driver monitoring system, ketahui tanda-tanda kelelahan pengemudi seperti mengantuk, menggunakan handphone, merokok, tidak melihat jalan,
dengan mendapatkan peringatan agar pengemudi dapat fokus kembali. Passenger counting. Hitung jumlah penumpang yang naik dan turun, kapasitas maksimum bus, dan analisis kepadatan penumpang di setiap rute melalui penggunaan pintu dan kursi untuk meningkatkan efisiensi pengoperasian bus. Kamera Solution. Pantau keselamatan penumpang pada sisi depan, dalam, dan belakang bus untuk kurangi resiko kejahatan dan pemberian bukti apabila terjadi insiden atau kecelakaan. Speed limiter. Batasi kecepatan maksimum bus sesuai dengan peraturan lalu lintas untuk mengurangi resiko kecelakaan dan memperpanjang masa pakai mesin pada kendaraan. Overspeed sensor. Berikan peringatan berupa suara pada pengemudi ketika kendaraan melebihi batas kecepatan agar dapat meningkatkan keselamatan para penumpang. Dengan solusi yang diberikan oleh Transtrek, perusahaan transportasi bus Anda dapat mengetahui berapa lama pengemudi dalam masa kerja dan istirahat. Tracking secara real-time, driver behavior, hingga meminimalisir adanya kecelakaan ketika berkendara. Transtrek, solusi untuk semua masalah keselamatan penumpang dan keamanan kendaraan Anda. Yogyakarta menarik banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri karena kekayaan budaya, sejarah, dan keindahan alamnya. Peningkatan jumlah wisatawan dapat memberikan peluang bisnis yang baik untuk perusahaan armada. Saya Kevin Nizio, saya IT Director and Business Analyst dari Joglo Semar Executive Shuttle Bus. Joglo Semar bekerja sama dengan Transtrek semenjak pertama kali ditawarkan, yaitu di tahun 2019. Joglo Semar sudah mendapatkan berbagai manfaat dari fitur Transtrek. Sebelum menggunakan Transtrek, kami mendapat berbagai permasalahan, tentunya dari kecepatan driver kami, dan juga permasalahan-permasalahan lainnya yang tentunya menjadi perintilan-perintilan dalam industri armada ini. Semenjak menggunakan Transtrek, kami dapat mengetahui lokasi armada, kami juga dapat melakukan investigasi atau analisa, apakah kecepatan driver-driver kami sudah sesuai dengan kecepatan yang sudah ditentukan oleh tim operasional kami. Menurut kami, sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan itu adalah fitur yang nomor satu. Fitur yang kami rasakan dan sangat penting adalah speed buzzer. Dan dengan adanya speed buzzer, kami dapat mengetahui apakah mereka semua sudah melewati dan juga dapat melakukan warning ke driver-driver langsung. Semenjak menggunakan fitur-fitur Transtrek, tentunya kami dapat melakukan cost saving dari segi BBM, karena rute-rute yang sudah ditentukan dengan adanya GPS live tracking, kami dapat mengetahui apakah sudah tepat dengan rute yang kami tentukan atau driver ini keluar dari arah-arah yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada BBM yang inefisien atau keluar dari yang sudah ditentukan dari perusahaan kami. Pihak Transtrek telah memberikan pelayanan yang sangat baik, baik itu dari sales, customer service, dan teknisi kepada kami Joglo Semar. Kami percaya para customer dari Joglo Semar merasakan beberapa dampak positif dalam penggunaan fitur-fitur dari Transtrek. Contohnya, memperoleh informasi yang lebih akurat tentang jadwal keberangkatan dan kedatangan, mengurangi ketidakpastian dan keterlambatan dalam perjalanan, peningkatan keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan. Sebagai bisnis transportasi di Yogyakarta, penting untuk terus memantau tren dan perubahan pasar, beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Selain itu, menjaga standarisasi layanan yang tinggi dan fokus pada keamanan dan kenyamanan penumpang akan menjadi kunci keberhasilan dalam industri transportasi di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kami akan mengadopsi fitur-fitur Transtrek untuk bisnis kami yang lain. Transtrek, mitra sehati bisnis transportasi. Terima kasih Transtrek. Platform all-in-one Transtrek mempunyai berbagai macam solusi yang dapat Anda gunakan untuk membantu operasional armada Anda. Kali ini Fluid Telematic Solution dari transtrek.id akan menjelaskan beberapa fitur keselamatan andalan yang dapat digunakan di dalam armada trek Anda. DMS,
Driver Monitoring System. Kamera DMS pada dashboard akan memberikan peringatan apabila pengemudi merokok, gunakan handphone, mengantuk, tidak melihat jalan, ataupun tidak berada di kursi pengemudi, sehingga driver dapat berfokus dalam membawa kendaraan. ADAS, Advanced Driver Assistance System. Kamera ADAS yang mengarah ke jalan akan memberi peringatan jika ada objek yang berada di depan kendaraan. Kendaraan terlalu mepet dengan bahu jalan, ataupun kendaraan di depan yang sudah berjalan terlebih dahulu. Foot sensor. Foot sensor yang ada pada pedal gas dan rem akan memberi peringatan ketika mendeteksi kaki pengemudi yang sedang duduk bersila atau tidak berada di depan gas dan rem. Obstacle sensor. Obstacle sensor pada belakang kendaraan akan memberi Anda peringatan jika sensor mendeteksi objek yang berada di belakang kendaraan dengan radius yang telah ditentukan. Seatbelt sensor. Seatbelt sensor akan memberikan Anda peringatan jika mendeteksi pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman selama berada di kabin kendaraan. Overspeed sensor. Overspeed akan memberikan Anda peringatan ketika kendaraan telah melebihi kecepatan yang ditentukan. 360 kamera. Pemasangan kamera pada 4 titik yaitu depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang akan membantu pengemudi dalam menampilkan video secara 360 derajat untuk melihat area blank spot pada kendaraan. Fleet Management System memastikan bahwa lokasi kendaraan Anda dapat dipantau dengan mudah. Dapatkan juga fitur tambahan seperti driver behavior, voice monitoring, fuel monitoring, speed limiter, driver ID, immobilizer dan double protect, temperature sensor, door status, dan lainnya dalam Fleet Telematics Solution dari transtrack.id. Transtrack.id, your number one leading company in fleet telematics industry. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di acara webinar Transtrack ya. Seperti biasa, sebelum saya memulai webinar hari ini, saya informasikan terlebih dahulu bahwa webinar ini akan direkam dan diupload ke YouTube channel Transtrack Indonesia. Jadi bagi penonton setia yang ingin menonton kembali webinar ini, bisa mampir dan melihat YouTube channel Transtrack Indonesia. Selain itu, akan ada door prize, voucher belanja ya, pada akhir acara dengan total Rp1.500.000 untuk 5 orang pemenang. Dengan masing-masing orang akan mendapatkan Rp300.000 dengan syarat seperti yang tertampil di layar ya. Nah, yang pertama, pastikan Anda telah registrasi di formulir pendaftaran yang tersedia dan mengisi data diri dengan lengkap. Menonton webinar ini sampai selesai, lalu setiap peserta webinar wajib konfirmasi kehadiran di sesi undian ya. Pengundian hadiah akan menggunakan random picker. Hadiah akan diproses paling lambat 2 minggu setelah webinar ini tayang. Keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Dan ini yang paling penting ya, pastikan Anda telah mengisi data diri dengan lengkap pada formulir pendaftaran, karena data pemenang akan diambil oleh tim kami dari link pendaftaran tersebut. Dan ada lagi, bagi 3 orang penanya yang terbaik yang dipilih oleh tim kami ya, akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Transtrack. Tidak hanya itu saja, di akhir acara kami juga akan memberikan penawaran spesial, yaitu diskon dan harga khusus bagi peserta webinar. Jadi pastikan tonton terus webinar ini sampai selesai. Nah, tema webinar kali ini pastinya udah pada tahu kan, yaitu berjudul Inovasi dan Teknologi Ramah Lingkungan dalam Bidang Konstruksi. Di sini saya sudah bersama narasumber kita yang sangat spesial,
yaitu Bapak Andrianto Hasani. Beliau ini merupakan asisten manajer atau asosiat manajer nih, Pak. As- masih di mute, Pak? Oh, sorry. Ya, selamat siang Bu Ya, Tita. Saya senior assistant manager Bu di PT senior Hitachi. asisten manajer ya di bagian Sustainability Promotion Section di HCMI ya, Pak ya. Betul Bu. Oke, baik. Dan saya sendiri, Tita Haryanti, sebagai moderator pada webinar hari ini. Tak perlu berlama-lama lagi, ya, karena Pak Andrian sudah ada di sini. Kita langsung saja awali webinar ini dengan perkenalan. Silakan Pak Andrian untuk memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan jabatan atau peran di HCMI, Pak. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Tita atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Jadi ini kesempatan berharga saya bisa join, kemudian insya Allah nanti saya akan coba sharing terkait dengan pengalaman kami khususnya untuk inovasi dan teknologi untuk teknologi yang ramah lingkungan, di mana isu lingkungan yang sekarang sedang marak ya, yaitu baik itu di industri maupun mungkin di usaha yang lain, yaitu terkait dengan target karbon netral atau dekarbonisasi. Uh, jadi nanti karena ini bagian 1,5 tahun ini saya fokus untuk pekerjaan ini, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa sharing. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrianto Hasani. Saya Senior Assistant Manager di bagian Sustainability Promotion Section, yaitu di PT Hitachi Construction Machinery Indonesia. Jadi seperti tadi di awal, saya 1,5 tahun ini fokus mendapat tugas untuk proyek terkait dengan karbon netral atau dekarbonisasi. Atau mudahnya mungkin bahasanya kalau Bapak Ibu yang di industri ataupun di usaha lain, ketika kita menggunakan pemakaian energi, listrik, solar, LPG, bensin gitu ya. Nah itu sekarang itu ada target untuk bisa mengefisienkan pemakaian energi tersebut. Nah, jadi tugas pokok saya adalah memastikan bahwa target pemakaian energi itu yang nanti akan dikonversikan ke pengurangan emisi CO2 ekuivalen yang nanti yang sudah ditetapkan itu targetnya bisa tercapai sesuai dengan roadmap karbon netral 2030 di perusahaan kami. Di mana nanti caranya dengan membuat program-program konservasi energi dan efisiensi energi terkait penggunaan listrik LPG, solar, dan bensin. Serta ada juga adaptasi, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah beradaptasi dengan pemakaian energi baru terbarukan, yaitu solar panel. Dan kegiatan ini kami sudah mulai dari tahun 2018, dan midterm-nya itu sudah berakhir di tahun 2023, kemudian kita lanjut ke fase kedua yaitu 2023 sampai 2025. Begitu Bu. Mungkin itu gambarannya seperti itu job desk saya di PT HCMI ini. Oke, baik Pak. Sebelum kita menggali lebih lanjut ya Pak, nah barangkali Bapak bisa mengenalkan terlebih dahulu nih mengenai HCMI dan bagaimana perusahaan ini memulai operasinya di Indonesia Pak. Oke, Perkenalan dulu Pak. baik. Tak kenal maka kata sayang Bu ya. Iya, betul. Oke, baik. Saya mulai bergabung dengan HCMI dibanding teman-teman saya yang lama ya Bu ya, saya baru Bu sebetulnya tahun 2008. Jadi nanti Agustus nanti itu saya genap 17 tahun ya, 17 tahun. Nah, sedangkan HCMI, Hitachi Construction Machinery itu berdiri di Indonesia sejak tahun 1991. Mungkin Bapak Ibu kalau sekarang lihat proyek atau di jalan ya, proyek pembangunan itu lihat eskavator ya. Kalau kita kenal biasanya beko ya, warna oranye, itu ada tulisan Hitachi. Nah itu salah satu produk kami. Karena di HCMI itu kita dipercaya oleh mother company di Jepang, kita memproduksi eskavator merek Hitachi dengan skala medium. Gitu.
Jadi Hitachi Construction Machinery Indonesia ini adalah perusahaan manufaktur yang fokus untuk memproduksi alat-alat berat ekskavator beserta komponennya dengan ukuran medium. Kemudian kita juga membuat komponen yang ultra large, jadi yang biasa dipakai di tambang, dump truck gitu. Tapi karena ada kendala pengiriman delivery, jadi kita biasanya parsial membuat komponennya dan tidak bisa diassembly. Nah, lokasi kita ada di Cibitung. Kita ada 2 plant. Kantor pusatnya mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ke daerah Kabupaten Bekasi ya, daerah Cikarang Barat, daerah Jababeka itu di dekat terminal Cikarang itu pasti kalau menuju ke arah jalan provinsi itu melewati perusahaan kami. Nah, pusat kami di Jalan Raya Cibitung KM 28,8. Kemudian plan 2 kami ada di kawasan Bekasi Fajar MM 2100. Nah, 2 plan itu khususnya yang plan di kawasan itu yang memproduksi komponen ultra large dan juga produk engineering project seperti pressure vessel, transformator, tank ya untuk di PLN gitu dan dengan standar ASME. Dan kemudian produk kami ini sudah mengikuti kebijakan lingkungan yang sekarang yaitu life cycle product, sehingga menambah proses baru kami yaitu dengan ada proses remanufaktur pada tahun 2022. Begitu Bu. Oke, baik Pak. Jadi HCMI itu fokus utamanya kepada produksi alat berat ya Pak? Betul Bu, Manufaktur alat jadi berat. konstruksinya kita ke manufaktur alat beratnya. Jadi konstruksinya mungkin kalau gambaran yang masih ini ya, membangun seperti kontraktor gitu ya, seperti mungkin kalau yang BUMN, Wika gitu, kita konstruksinya itu lebih ke alat. Jadi kompetitor kita mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat ya, seperti Komatsu, seperti Kobelco itu masih ya kompetitor kita. Oh, oke. Lalu kaitannya dengan tadi ya mengenai teknologi ramah lingkungan ini seperti yang Bapak tadi mention di awal ya dari program yang telah dijalankan mulai dari tahun 2018 untuk tadi tujuannya kalau tidak salah untuk target pengurangan emisi lah ya Pak ya CO2 itu Betul. apa Pak kaitannya Pak? Kaitannya sebetulnya gini Bu, itu udah ya selain permintaan pasar, karena kita OEM untuk produk dengan merek Hitachi untuk ekskavator, ini tuntutan pasar ya. Jadi mother company kami itu dituntut untuk berkontribusi untuk mengurangi emisi CO2. Kemudian kebijakan pemerintah Indonesia pun sejalan dengan adanya rencana pengurangan emisi ya. Jadi dengan mengikuti kegiatan ini kami bisa sustain atau bisa berkelanjutan untuk berbisnis. Karena ketika kita tidak mengikuti permintaan ini, ada beberapa negara yang kita memasukkan produk ekskavator kita itu tidak bisa masuk produknya. Karena di mereka sudah ketat, contohnya di Eropa gitu, kita harus bisa produk kita ini kalau dihitung itu sudah bisa mengurangi emisi ton CO2 dalam proses manufakturnya itu. Jadi itu tuntutan yang kami sudah siapkan tahun 2018 gitu ya. Kemudian mulai strict lagi itu di tahun 2023. Gitu Bu. Iya, berarti penerapan teknologi ramah lingkungannya itu diterapkan pada apa produk yang dihasilkan oleh Hitachi itu ya Pak ya, sudah menerapkan teknologi ramah lingkungan itu ya. Oh ya, betul Bu. Jadi untuk Iya, produknya oke. sendiri kita memang dituntut untuk karena kita hidrolik ya, kemudian menggunakan bahan bakar tenaga diesel. Jadi kita menggunakan yang sebelumnya kita menggunakan fuel diesel yang 100% B0, kemudian ada kebijakan dari pemerintah wajib menggunakan B30, B35 sampai untuk tahun ini itu B40. Nah, jadi kita mengikuti itu. Dan teknologinya pun jika Bapak Ibu membuka website kami itu di mana main dealer kita itu di PT Hexindo
yang menjual produk kita itu akan dijelaskan mengenai produk-produk kita terkait dengan lingkungan. Jadi mulai dari emisi yang dikeluarkan, kemudian pemakaian bahan bakarnya yang dengan tingkat efisiensi tinggi dan lain-lain, itu kami memang konsen juga di situ, Bu. Nah, iya, iya, iya. Oke, Pak. Lalu kita kembali nih fokus ke mengenai alat beratnya ya, Pak. Bagaimana HCMI ini berperan dalam industri alat berat di Indonesia dan apa saja produk utama yang menjadi unggulan, Pak, dibandingkan dengan yang lain-lainnya nih misalkan. Baik. Oke. Eh, Hitachi itu sebagai salah satu produsen alat berat di Indonesia, kita itu bergabung dengan namanya Hinabi, Himpunan Alat Berat Indonesia, di mana anggotanya itu produsen alat berat seperti Komatsu, eh, Kobelco, kemudian Sumitomo ya. Nah itu kita gabung dalam perusahaan Hinabi. Dan untuk Hitachi sendiri spesialis produknya itu untuk di mining, perkebunan. Jadi kami mempunyai seri produk itu Jaxis. Jaxis itu jet axis. Jadi kita menggambarkan bahwa produk kita itu uh, ketika digunakan itu lincah seperti halnya jet axis ya. Kita bisa lihat kalau lihat koordinat itu kan hanya XY, kemudian ketika ditambah jet artinya pergerakannya itu ke arah 360 derajat. Nah, itu keunggulan produk kami. Jadi dengan semangat, kita ada semangat namanya monozukuri, Bu. Jadi kalau kita di Jepang itu sampai ada di Osaka Institute itu ada satu mata kuliah khusus monozukuri. Jadi untuk memastikan produk yang dibuat itu betul-betul kualitasnya itu oke, berkualitas tinggi. Nah, kami dengan semangat monozukuri ini berupaya untuk membuat produk eskavator Hitachi itu dengan standar mutu yang baik, walaupun dibuat di Indonesia, tapi standar mutunya sesuai dengan produk asalnya di Jepang. Gitu, Bu. Jadi untuk produknya sih kebetulan saya karena bukan bagian marketing ya, itu bisa dilihat di website kami HCMI ID atau juga di dealer kami yaitu PT Hexindo, Bu. Oke, Pak. Lalu bagaimana Pak HCMI ini beradaptasi ya dan mengimplementasikan inovasi terbaru dalam produk dan layanan yang diberikan, Pak? Oke, baik. Tadi saya menarik melihat video dari Transtrek ya. Jadi mungkin demand-nya kurang lebih untuk kendaraan ya, termasuk karena tadi saya lihat produknya memang mensupport untuk uh, semacam GPS untuk memonitoring peralatan yang mobile ya. Nah, untuk Hitachi juga termasuk karena biasa dipakai di tambang, itu jadi Hitachi itu untuk mengimplementasikan inovasi itu membayangkan bahwa lokasi konstruksi di tambang itu di masa depan itu pekerjaannya itu harus lebih aman dan mudah melalui pengembangan teknologi yang lebih efisien. Kemudian juga dapat diakses dengan semangat kita ada inovasi yang terbaru ya, kita namanya Consite. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau biasa sekarang melihat teknologi di kendaraan tahun 2022 ya, ke sini itu kita lihat ada teknologi kalau di Toyota itu namanya ITOS ya. Nah itu jadi kita sudah menggunakan itu cukup lama dengan nama Consite, jadi memantau status operasional dan notifikasi ekskavator itu dengan mudah oleh usernya. Jadi bisa dipantau dengan mengirimkan laporan operasional bulanan gitu ya, dan memberitahukan jika ada abnormal, anomali ketika penggunaan ekskavatornya, karena kita sudah memasang beberapa sensor di bagian-bagian unit sehingga itu bisa terpantau secara real time. Begitu Bu, sehingga operasi unit itu kita harapkan bisa optimal dan memenuhi kebutuhan. Oke, Pak. Baik. Nah, sekarang saya mau membahas mengenai teknologi emisi karbonnya, Pak. Tadi kan Bapak sempat mau mention ya bahwa Hitachi sudah mulai dari tahun 2018 dan bahkan di 2023 ini sudah ada program terbarunya ya, Pak ya. Tadi ya.
Betul, Bu. Kalau begitu berarti sejalan ya Pak dengan agenda global untuk mengurangi emisi karbon seperti di Uni Eropa gitu ya telah meluncurkan European Green Deal yang merupakan rencana untuk menjadikan Eropa sebagai kontinen netral karbon pada 2050. Nah, ini bagaimana Pak? Barangkali ada apa ya korelasinya atau relevansinya dengan agenda global ini Pak dari Hitachi? Oh ya, eh, saya lihat teman-teman yang hadir di sini juga, saya yakin ada beberapa yang sudah memulai kegiatan karbon netral ini, karena khususnya manufaktur yang otomotif gitu ya, kemudian alat berat, kemudian elektronik, itu sudah menjalankan itu. Jadi kami pun sama, jadi mulai pertengahan tahun 2023 kami diminta oleh pusat di Jepang itu untuk membuat program roadmap karbon netral sampai 2030 dengan target pengurangan emisinya itu sebesar 46% sampai 2030. Kemudian kami membentuk tim untuk dekarbonisasi ini, untuk menjalankan program karbon netral ini. Kemudian kita menetapkan target pengurangan emisinya dengan jangka waktu mid-term atau waktu menengah, di mana kami jangka waktu menengah yang sekarang itu 2023 sampai 2025. Jadi tahun ini adalah tahun penentuan untuk pencapaian target. Dengan target utamanya itu sebesar 2075 ton. Dengan jalan, nah untuk menjalankan program ini kami mengajak ke seluruh karyawan untuk dilibatkan, untuk mengeluarkan ide-ide improvement agar kegiatan konservasi energi ini tahun ini bisa mencapai target. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kami mohon izin untuk share dulu ya. Ya, silakan Pak. Boleh, Pak, silakan. Oke, sebentar. Sudah terlihat? Ya, sudah Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Karena saya lihat tadi saya sempat nengok dari Bapak Ibu sekalian ini pesertanya segmentasinya ada yang dari universitas ya, saya lihat ada yang dari pemerintah juga dari swasta gitu. Jadi ini saya coba sharing dan kebetulan saya bulan kemarin itu dapat kesempatan emas ya. Jadi mendapatkan pelatihan langsung dari Jepang selama 2 minggu. Jadi materinya nanti kami akan share juga untuk Bapak Ibu diketahui. Jadi saya akan share itu materi karbon netral dan cara bagaimana mendapatkan target untuk penghematan energi di sektor industri, hotel, kemudian rumah sakit, kemudian di office, itu nanti kami akan share materinya. Nah, untuk di awal ini saya coba sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang Bapak Ibu sekalian sudah mengenal, kita sama-sama belajar lagi. Jadi, jika bicara dekarbonisasi atau karbon netral, yaitu ini untuk keseluruhan rantai pasok. Jadi, kebetulan HCM itu adalah industri manufaktur, tidak hanya bertanggung jawab atas emisi pada tahap produksinya sendiri, tetapi juga mulai dianggap bertanggung jawab untuk melakukan dekarbonisasi atau pengurangan emisi CO2 di keseluruhan rantai pasok. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru mengenal kata dekarbonisasi atau karbon netral, itu mudahnya logikanya gini, ketika kita melakukan kegiatan dan menggunakan energi listrik, kemudian LPG, kemudian solar untuk kendaraan operasional dan bensin, ketika kita punya inisiatif untuk bisa melakukan penghematan, dan penghematan itu nanti akan dikonversikan dengan nilai konversi yang sudah ditetapkan, sehingga nanti keseluruhan energi yang digunakan itu, unitnya itu akan sama santuannya, yaitu ton CO2. Nah, ton CO2 itu yang akan menjadi target kita sesuai dengan kebijakan. Jadi misalnya Bapak Ibu di bidang pendidikan mungkin nanti ada kebijakan dari stakeholder-nya kah gitu ya untuk bisa misalnya dari Kementerian Pendidikan kah gitu ya untuk bisa mencapai target atau mungkin dari rumah sakit atau dari lingkup yang lain dari customer ya untuk mendapatkan untuk mendapatkan target penurunan emisi CO2 ini. Nah,
Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya, Bapak Ibu, untuk skup 1 itu yang dimaksud adalah pemakaian bahan bakar secara langsung, yaitu LPG, solar, dan bensin. Nah, kemudian itu yang menjadi fokus skup 1. Ini bahasanya sudah diseragamkan, jadi kalau kita bicara nanti dekarbonisasi di Malaysia, di Singapura, di Jepang, dimanapun, itu metodenya sama. Jadi pembagian skupnya dulu. Nah, kemudian skup 2 ini listrik. Karena skup 2 ini pemakaian indirect ya, tidak langsung. Kalau yang skup 1 ini yang langsung kita pakai. Kenapa tidak langsung? Karena listrik dihasilkan oleh PLN. Kita hanya menggunakannya saja, sehingga masuk skup 2. Kemudian ada beberapa seperti di sini untuk halnya supply chain yang mungkin itu sebagai inputan ataupun output kita itu masuk ke skup 3. Nah, untuk dekarbonisasi sendiri fokusnya itu hanya untuk skup 1 dan 2. Sedangkan untuk net zero emission itu baru skup 3-nya. Jadi HCMI sendiri kita baru fokus untuk sampai tahun ini untuk skup 1 dan 2 untuk pengurangan energinya. Nah, jadi cara pencapaian netralitas karbonnya kurang lebih seperti ini. Jadi saya izin untuk menjelaskan secara singkat saja ya, nanti karena materinya akan di-share juga. Jadi cara mengurangi emisi CO2 atau mengurangi pemakaian energi, yaitu ada 3 tahap. Kita pilihannya apakah dengan mengurangi, atau tidak mengeluarkan, atau dengan penangkapan. Dan kita yang masih tahap awal gitu, baiknya di tahap mengurangi saja, yaitu dengan melakukan kebijakan konservasi energi, yaitu dengan perbaikan operasional di bisnis proses kita, kemudian perbaikan fasilitas yang kita gunakan, yang ada di tempat kerja kita, kemudian dengan perbaikan produktivitas. Nah, ini masuknya kalau bahasa di perusahaan Jepang istilahnya kaizen atau perbaikan, improvement. Kemudian nanti misalnya dengan energi terbarukan menggunakan solar panel, kemudian dengan sistem baru. Nah, ini yang nanti akan dilakukan. Bagaimana kalau kita menanam pohon misalnya dengan ada program CSR menanam pohon bakau yang bisa mengikat emisi CO2, itu masuk ke karbon hijau. Sedangkan bagaimana kalau kita menjaga ekosistem laut, nah itu masuk ke karbon biru. Itu kurang lebih seperti itu, Bu Tati. Oke, Pak. Iya. Oke, berarti kan kalau begini HCMI itu dalam operasional dan penciptaan alat kan sudah mulai fokus ya dalam fokus tadi untuk pengurangan carbon emission ya Pak. Betul, Bu. Lantas seperti apa output yang dihasilkan oleh HCMI sendiri sebagai perusahaan dalam adanya data carbon emission ini, Pak? Outputnya, Bu ya? Ya. Outputnya oke. Saya izin share lagi sepertinya nih. Saya sebentar, Bu. Oke, boleh Pak. Silakan Pak. Kita lihat outputnya ya. Outputnya, oke. Jadi outputnya itu sebetulnya ini Bu. Jadi sebelum bicara output, kita harus menghitung volume emisi CO2. Seperti yang tadi dijelaskan, kita fokus untuk pengurangan bahan bakar skup 1 ya, bensin. Mohon maaf ini salah copy paste, harusnya solar. Kemudian LPG di sini ya. Nah, kemudian skup 2-nya listrik. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mulai untuk mendapatkan output pengurangan emisi yaitu dengan cara menghitung pemakaian. Jadi misalnya di sini volume emisi CO2 itu dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah pemakaian. Kemudian dikali koefisiennya. Nah, dengan cara mengumpulkan informasinya bisa dari tagihan listrik, kemudian tagihan gas, gitu ya. Nah, itu secara manualnya Bu ya. Nanti kalau kita bicara inovasi dan teknologi, nanti kita ada data logger seperti itu. Nah, kita bicara lingkup kecilnya dulu, yaitu dengan merekap tagihan listrik kita itu setahun berapa sih? Karena kalau bicara pengurangan karbon netral, itu biasanya unitnya itu per tahun. Jadi kalau listrik itu satuannya megawatt per tahun, kemudian bensin dan LPG dan diesel itu ton per tahun. Nah, jadi kalau pemakaian kita masih liter atau masih kilo atau misalnya kalau listrik masih kilowatt kWh, itu silakan dikali 1000 ya.
Karena kan untuk ke ton atau ke megawatt itu dari kilo ke liter itu selisih harus dikali 1000 ya. Nah, baru nanti dikali koefisiennya. Nah, contohnya seperti ini, Bu. Bapak Ibu sekalian, jadi nanti contoh di sini saya perlihatkan sebagai sampel untuk menghitung emisi CO2 dari pemakaian energi. Misalnya Bapak Ibu diberikan target, ada project untuk carbon netral dan itu diminta oleh customer. Bapak Ibu mudah untuk langkah mudahnya itu membuat rekapan pemakaian listrik solar atau energi yang Bapak Ibu pakai di tempat kerja itu dalam setahun. Karena kita harus punya baseline juga ya. Jadi misalnya baseline-nya tahun kemarin ya kita ambil rekap tahun kemarin berapa pemakaiannya. Kemudian satuannya apa. Nah kebetulan ini saya beri contoh satuannya masih kWh, masih liter. Dan ini contohnya ada yang sudah ton dan kubik. Nah setelah itu dikalikanlah nilai koefisiennya. Nah nilai koefisien ini biasanya tergantung informasi dari customer kita. Kebetulan karena kami adalah customer-nya langsung di Jepang, jadi mereka memberikan standar koefisien untuk Indonesia. Bisa jadi beda-beda, tapi biasanya sih beda tipis ya. Nah, ini contoh yang di Indonesia itu untuk listrik itu per kWh itu 0,667 gitu. Nah, itu nanti tinggal dikalikan saja, hasilnya itu satuannya menjadi ton CO2 gitu. Nah, output. Nah, bicara tadi pertanyaan output, output itu berarti akumulasi dari pemakaian energi yang sudah kita konversikan di sini. Kemudian output ini kita harus membuatkan target. Misal tadi kami mempunyai target 4,6% setahun dari baseline. Nah, kita hitung dulu baseline-nya tahun kemarin misalnya totalnya 100. Nah, 100 dari 4,6% itu berapa? Nah, nilai itulah yang akan kita kejar untuk mencapai target. Jadi ada kita masih confused ketika target, wah mana mungkin ya pemakaian energi itu harus dihilangkan menjadi 50% atau 100%. Kita produksi pakai apa gitu ya. Nah, pemahaman ini yang keliru. Maksud dari pengurangan emisi sampai 2030 50%, artinya Bapak Ibu harus ambil baseline dulu. Baseline-nya mana? Tahun 2022 misalnya. Berapa total setelah dikonversikan? Misalnya 1000. Nah, 1000 dikali targetnya berapa? Misalnya per tahunnya 4,6%. Nah, nanti akan keluarlah dari 1000 itu 4,6%-nya. Nah, itulah yang akan kita kejar target itu untuk pengurangannya. Jadi misalnya dari 1000 kita harus bisa mengurangi 300 selama 3 tahun. Nah 300 itu yang kita upayakan melakukan kegiatan contohnya misalnya seperti ini. Kita mengurangi pemakaian energi dengan mengganti lampu LED kah atau mengatur lampu sesuai dengan jam operasionalnya gitu ya, atau menggunakan mobil listrik, atau kita menggunakan mobil logistik dengan pengaturan rute ya, atau yang biasa kenal kita dengan meal run ya, seperti itu. Begitu Bu. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Lalu kalau kemarin itu kan di Indonesia juga sempat marak ya Pak mengenai pengurangan pengukuran emisi katanya kan gitu ya. Berarti itu Hitachi sebenarnya sudah mulai lebih dulu atau setelah dari ada perintah itu Pak? Oh, emisi yang dari Menteri Perindustrian Bu ya? Iya, iya. Yang sempat kita di Jakarta karena ada isu Iya. CO. Oke, kalau itu sih sebetulnya beda nih Bu. Jadi ya betul Oh. Bu. Jadi kita kadang suka confuse-nya di sini ya, CO2 yang dimaksud ini apa sih gitu ya. Jadi Iya. yang tadi Ibu tanyakan itu sebetulnya CO2, gas CO2 dari hasil pembakaran kendaraan. Nah, waktu itu kan kita kalau industri menyumbang dari emisi cerobong pembakarannya ya. Ada mungkin kalau pabrik keramik itu menghasilkan emisi karena ada proses oven untuk keramiknya gitu ya, sehingga mengeluarkan CO2. Nah itu yang dimonitor oleh Kementerian Lingkungan Hidup KLHK ataupun Kementerian Perindustrian, sehingga kita wajib lapor setiap hari Kamis kalau tidak salah waktu tahun 2022-2003 itu. Nah, untuk CO2 yang sekarang kita
bahas karbon netral ini, maksudnya adalah ekuivalen, Bu. Jadi contoh sederhana seperti ini. Kok pemakaian listrik terkait dengan emisi CO2? Kenapa gitu kan? Karena ketika kita menggunakan listrik, artinya kita menggunakan listrik yang dihasilkan oleh PLN. Dan PLN di Indonesia itu rata-rata masih tenaga batubara. Pembangkit listrik itu tenaganya masih dari batubara ya, dari fosil. Nah, artinya kan mereka berkontribusi untuk mengeluarkan emisi CO2. Nah, ini kalau saya jelaskan kan ini Bu, detail banget ya. Intinya ketika PLN menghasilkan listrik itu mereka juga menghasilkan emisi CO2. Nah, bagaimana pihak-pihak terkait yang menggunakan listrik itu untuk berupaya menghemat pemakaian listrik, karena ketika kita menghemat listrik dari PLN artinya kita bisa mengurangi pemakaian batu bara sehingga emisi CO2-nya pun akan berkurang secara global gitu Bu. Makanya kita ada istilah energi baru terbarukan ini untuk menggantikan energi yang dari fosil, listrik yang dari fosil ini. Jadi CO2-nya ini lebih ke konversi Bu, ke CO apa? Ke efek yang tidak langsungnya ya, gitu Bu. Oh iya, berarti beda ya Pak ya? Ya, Beda. jadi pemahamannya saja sih. Oh, Itunya betul CO2-nya, hanya ya kalau yang kita bicarakan CO2 di sini adalah CO2 ekivalen gitu ya. iya. Jadi kalau kita Oke. lihat di chat GPT atau di googling, itu biasanya kalau bicara karbonisasi, karbon netral, itu satuannya itu ton CO2, ada huruf E kecil di bawahnya tuh, artinya ekivalen. Karena ekivalen itu sebetulnya ada gas-gas lain seperti SOx, NOx, Ya. H2S, yang kandungannya kecil, tapi itu tidak diperhitungkan karena emisi CO2-nya yang lebih besar presentasinya. Oke, baik Pak. Lalu menurut Bapak ya, bagaimana pandangan HCMI terhadap kebijakan pemerintah terkait energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon ini, Pak? Oke, uh, energi baru terbarukan ya. Ini sesuatu yang kalau Bapak Ibu di sini mungkin kalau bicara energi baru terbarukan bayangannya udah waduh cost-nya mahal gitu ya. Karena untuk solar panel sendiri satu panel itu kurang lebih dengan kapasitas 575 WP ya. Satuannya itu bisa kita harus invest 5 juta per itunya ya. Kemudian untuk perusahaan kita biasanya harus di atas 100 kWp paling tidak pemakaiannya gitu. Nah, ini kendalanya memang dari investment. Nah, untuk HCMI sendiri uh, kendala itu sama dengan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada option jika bicara energi baru terbarukan itu kemudian kita merucut ke penggunaan solar panel, itu ada dua option pilihannya kalau di Indonesia ataupun mungkin di semua seluruh dunia juga sekarang demand-nya seperti itu kalau kita mau melakukan pengadaan instalasi solar panel, yaitu pilihannya itu capex atau kita berinvestasi dan itu cukup besar ya, bisa di atas ya bisa ratusan juta lah ya untuk skala industri itu. Atau pilihannya kita merental selama 10 atau 25 tahun, kemudian ada investor yang melakukan pemasangan. Jadi kita no investment atau istilahnya OPEX gitu ya. Nah, Hitachi mengambil dua option itu dua-duanya. Kebetulan tahun kemarin kita investasi CAPEX dan tahun ini rencananya OPEX. Nah, OPEX ini biasanya kapasitasnya besar ya. Karena bisa sampai berapa M misalnya gitu ya. Untuk bentangan sampai berapa meter persegi, akhirnya kita pilih OPEX. Antara CAPEX dan OPEX itu atau investment atau non investment itu memang nanti harus kita hitung dulu benefitnya ya. Atau kalau mungkin di sini Bapak Ibu ada orang akunting, kita harus hitung net value-nya ya, NVA-nya ya. Jadi balik modalnya itu berapa lama gitu. Dan kita di HCM itu ada kebijakan harus balik modal, return of investment-nya itu selama 3 tahun. Nah itu yang jadi pertimbangan buat kami. Jadi
alhamdulillah Bu, untuk energi baru terbarukan di kami juga sudah berjalan untuk mengimplementasikan pemasangan instalasi solar panel, dan itu karena kita sudah punya roadmap, itu akan terus sampai 2030 bertahap. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini ada perusahaannya yang langsung sampai pasang 1 mega gitu ya. Nah kebetulan kami di HCMI ini pemasangannya bertahap, karena dengan pertimbangan teknologi solar panel itu semakin hari semakin canggih dan murah gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi teknologi dari pembuatan solar panel dan juga spesifikasi solar panel dengan kapasitas yang semakin naik gitu, akhirnya kami coba dengan beberapa fase, dan kita sudah masuk ke fase ketiga. Begitu Bu. Oke, baik Pak. Nah, sekarang mungkin kita akan agak sedikit beralih nih Pak topiknya. Karena sekarang kan webinarnya antara HCMI dengan Transtech ya Pak. Saya juga Oke. penasaran nih Pak. Apa kerjasama HCMI dengan Transtech dalam Oke. membangun usaha untuk mengurangi emisi karbon ini Pak? Baik Bu. Jadi kebetulan saya itu sekretariat untuk karbon netral di PT HCMI ya. Jadi kalau bicara sedikit ke belakang, jadi kita punya tahun 2023 itu membentuk satu komite karbon netral, di mana orang-orangnya sebetulnya masih orang-orang yang tidak ada orang khusus, tapi kita ambil dari beberapa section yang memang ada kaitannya dengan penggunaan energi, yang misalnya yang biasa menggunakan listrik, orang maintenance dan engineering. Nah itu kita masukkan ke dalam workstream electricity. Kemudian tadi bicara penggunaan bensin, itu kita menggandeng Departemen General Affair. Nah General Affair ini yang membawahi mobil operasional. Kebetulan kami karena karyawannya di atas 1.000 orang, itu kebutuhan untuk mobil operasional itu cukup banyak dan tinggi mobilitasnya. Sehingga ada masalah waktu itu, selain pemakaian BBM-nya cukup tinggi setiap bulannya, kemudian karena ini ada inisiatif karbon netral, maka tim workstream-nya bensin, atau kita sebut biasanya engine fuel workstream, itu berupaya untuk mencari inisiatif apa saja nih dengan cara Kaizen. Nah, akhirnya kita putuskan bahwa semua ketika kita bicara konservasi energi, sebaiknya ada pencatatan manual. Tapi ada kalanya pencatatan manual itu ada kelemahan. Kita butuh data logger, kita butuh satu alat dengan inovasi dan teknologi untuk mendapatkan karakter pemakaian orang ketika menggunakan kendaraan operasional gitu ya. Baik itu idle time-nya, kemudian cara dia menginjak gas, kemudian ini. Nah, di awal itu kita masih, waduh ini apa ya, kita coba-coba browsing gitu ya, kemudian mencari teknologinya, ternyata ada di Indonesia ya, fleet management, yaitu dari Transtech ini, dan kebetulan saya juga pernah diundang untuk dari section engine fuel untuk diskusi waktu itu dengan Transtech 3 bulan lalu kalau tidak salah. Jadi ternyata fiturnya yang ada di Transtech ini sesuai harapan. Jadi kita misalnya contoh, kita ingin mengetahui pola bagaimana driver itu mengendarai kendaraan gitu ya. Karena ketika kita bicara mengurangi energi bensin, artinya si drivernya itu harus tahu cara menghemat. Contohnya kita ada kendaraan mobil operasional yang ada mode eco-nya. Kalau dicatat manual kita nggak bisa gitu ya, pencatatan manual itu dengan mode eco ini. Apakah si supir ini menggunakan mode eco dan kapan gitu ya, menginjak gas atau di jalan tol kah, atau ketika di dalam kota. Nah hal-hal kayak itu kalau pencatatan manual sangat sulit. Nah dengan teknologi dari Transtech saya lihat fitur-fiturnya sangat lengkap. Jadi waktu itu kita mengarahkan tim workstream-nya engine fuel untuk bisa memanfaatkan teknologi fleet management yang ada di Transtech itu. Kemudian contoh yang lain juga idle time. Kan kadang kita driver itu kalau ada tugas ke Jakarta dengan suhu Jakarta musim panas itu cukup panas ya Bapak Ibu. Nah itu biasanya ketika misalnya kita mengurus visa imigrasi, itu driver itu
menunggunya itu dalam mobil karena adem gitu ya, ada AC. Nah, itu bisa didetek dengan teknologi ini sehingga ada aturan sekarang tidak boleh idle time di parkiran ketika mengantar tamu atau mengantar user itu lebih dari berapa menit gitu. Karena sudah terdetek di Transact ini dan sudah ada notifikasi kalau tidak disiplin sesuai SOP yang sudah kita tentukan. Jadi memang kalau bicara karbon netral, dekarbonisasi itu sekarang itu tidak bisa lepas dari kemajuan transformasi digital atau DX ya, sehingga menuju ke green transformation atau GX itu. Begitu Bu. Oke. Kalau boleh tahu fitur atau produk apa Pak yang digunakan dari Transtrek Pak di HCMI? Fiturnya, waduh ini yang hatam sih ini Bu nih, kita ada istilahnya workstream leader ya, manajer GA Pak Agung namanya. Beliau sih sebetulnya Bu yang ini, cuman yang seingat saya ketika Ya. waktu itu kita diskusi, fiturnya itu kita minta selain fitur GPS ya, jadi posisi kendaraan bisa terlihat sehingga memudahkan pengaturan. Staf GA itu ketika ada user untuk meminjam mobil, mengatur jadwal peminjaman mobil itu sangat mudah. Apalagi yang dadakan gitu ya. Contoh misalnya saya butuh hari ini karena ada kebutuhan, ada laporan ke Kementerian Perindustrian misalnya. Tapi karena dadakan sesuai SOP itu sebetulnya tidak boleh. Nah, dulu itu agak kesulitan, harus telepon ke driver posisi di mana kendaraan-kendaraan yang sudah keluar. Tapi dengan Transact ini kita bisa lihat posisi kendaraan yang sudah mengarah kembali ke kantor mana nih. Kemudian barulah dihubungi untuk bisa diatur agar mobilnya itu cepat kembali dan bisa digunakan oleh user lain. Kemudian ada yang menarik, itu tadi saya bilang meal run ya. Meal run itu jadi istilah di Jepang sebetulnya, zaman dulu ya. Untuk menghemat, kalau dulu itu untuk mengantar susu ya dari depot satu ke depot yang lain, itu untuk menghemat efisiensi rutenya itu seperti apa, akhirnya muncullah istilah meal run ini. Nah kita juga gunakan untuk di procurement. Jadi ada beberapa barang komponen kita itu yang memang harus diantar ke supplier ataupun kita harus ambil. Biasanya small component. Nah itu sebelumnya kita menggunakan beberapa armada mobil operasional secara bersama-sama. Nah, dengan bantuan Transtrek ini, kita bisa monitoring meal run ini. Jadi, kendaraan ini nanti dari lokasi supplier 1, kedua, ketiga, itu kan terlihat ya di GPS. Itu dibuatlah jadwal oleh tim staff procurement. Sehingga sekali jalan, itu bisa melakukan pengambilan komponen di beberapa tempat sekaligus dengan satu unit. Itu. Ditambah kita juga sudah mengadaptasi penggunaan mobil listrik ya, sehingga dengan itu lebih maksimal lagi. BBM-nya sudah berkurang, ditambah pemakaian mobil listrik ini yang memang ada keterbatasan jarak itu bisa terpantau di Transtrek gitu. Jadi untuk menghindari jangan sampai mobil listriknya kehabisan gitu ya baterainya Bu. Susah ngecasnya gitu. Nah ini sangat membantu dengan aplikasi Transtrek ini. Oke, baik Pak. Dari tadi kan saya terus nih Pak yang nanya ya. Kita berikan kesempatan ya Pak untuk peserta ya. Baik. Sesi tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan ya dari saudara Ardi. Yang pertama ini, apakah Hitachi ada teknologi yang dapat digunakan untuk memonitor dan mengurangi jejak karbon dari bahan baku hingga material akhir yang digunakan dalam proyek? Ya, Baik. silakan Pak. Baik, oke terima kasih Pak Ardi. Teknologi ini sebetulnya kami sudah coba riset ya, studi gitu. Tapi untuk saat ini memang belum. Kenapa? Karena memang kita fokus di scope 1 dan scope 2 sampai tahun ini. Dengan target 2075 ton yang memang itu hasil konversi pemakaian energi baseline tahun 2022 itu konsentrasi kami terpusat ke situ. Karena memang cukup menantang ya, challenge-nya di situ. Akhirnya untuk yang ini itu sempat kita
untuk teknologi jejak karbon ini kebetulan kami juga sudah undang ada provider ya yang bisa menghitung jejak karbon ini secara digitalisasi gitu ya. Nah itu ada 2-3 vendor, namun kami karena memang belum ada tuntutan ke arah sana, jadi ketika kita lapor ke manajemen itu masih konsep gitu ya. Nah untuk teknologisnya sendiri sebetulnya sudah memungkinkan. Nanti sebetulnya ini bisa digabung contohnya dengan teknologi Transtrek ini ya. Karena nanti kan sebetulnya database-nya itu ada di Oracle atau ada di MySQL, ada di database yang lain. Selama itu nanti database-nya itu bisa bermigrasi dengan teknologi digitalisasi yang sekarang, karena yang sekarang kan teknologinya sangat fleksibel ya. Dengan mungkin, mohon maaf saya bicara secara agak teknis, sekarang itu yang penting ada node, kemudian ada gateway, kemudian alat komunikasi murahnya itu ada istilahnya MQTT, ada Node-RED ya. Kalau orang mungkin di sini ada orang IT itu sudah mengenal MQTT, Node-RED itu sangat mudah. Jadi gabungan dari beberapa platform, yang satu spesial perhitungan karbon netral, yang satu spesialis fleet management. Nah itu akan bisa selama penyedia fleet management dan penyedia jasa digitalisasi karbon itu bisa open. Open di sini maksudnya nanti platform itu bisa menerima database dari yang lain gitu ya, bisa narik data. Gitu sih Pak. Jadi kalau di Hitachi belum ke arah sana, karena itu sebetulnya ke arah scope 3 ya, untuk supply chain gitu ya, itu lebih efektif. Jadi untuk sekarang kita masih fokus scope 1 dan 2, jadi belum diimplementasikan. Hanya saya sempat studi itu ya kurang lebih seperti itu Pak. Kalau memang Bapak ada rencana ke sana, mungkin bisa mengundang Transtrek dengan tim penyedia digitalisasi karbon lain untuk bisa berkolaborasi. Demikian Pak, mudah-mudahan menjawab. Oke Pak, oke. Ya, Mau tanya langsung dong. ke pertanyaan nomor 2 ya, langsung ya ke Saudara Andi Ramdhani nih Pak ya. Dalam konteks Indonesia yang memiliki tantangan unik seperti kondisi geografis, iklim tropis, dan regulasi yang masih berkembang, bagaimana Hitachi Construction Machinery Indonesia menyesuaikan teknologi ramah lingkungan agar lebih efektif dan terjangkau bagi pelaku industri konstruksi lokal, Pak? Baik, oke. Ini kalau bahasa kerennya mungkin ESG ya, environmental, governance gitu ya, sosial. Oke, jadi memang karena kita OEM produk Hitachi, mau tidak mau kita harus menjaga brand image Hitachi itu sendiri, sehingga kepatuhan terhadap regulasi, khususnya regulasi Indonesia yang semakin hari semakin ketat, itu ya kita punya komitmen untuk ada kebijakan setiap tahunnya itu bahwa kita harus zero claim, artinya tidak boleh ada klaim terkait dengan regulasi yang berlaku dan kita tidak menjalankannya. Nah itu, jadi kalau bicara sustainability, kebetulan section saya sekarang itu, jadi tugasnya salah satunya untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Nah, salah satu keberlanjutan bisnis itu ya kita harus patuh dengan regulasi yang berlaku, baik itu dari pemerintah maupun stakeholder yang lain. Jadi istilahnya itu kalau di ISO itu kewajiban kepatuhan, kita punya listnya ya, dan itu akan diaudit oleh Badan Registrasi ISO untuk memastikan bahwa kita selalu patuh dengan aturan yang berlaku sekarang. Kemudian kalau bicara geografis, memang betul di Indonesia ini dengan kondisi iklim yang 2 musim ini ya, kalau bicara terkait dengan produk, memang produk kita ini kita ada beberapa tahun ini kalau di Hitachi itu ada departemen khusus desain ya. Jadi desain ini yang mengakomodir semua permintaan customer yang sifatnya custom. Karena contohnya kita dari customer kita itu meminta ada satu alat yang bisa menanam tanaman, benih tanaman itu secara cepat. Atau kita bilang bucket planter ya.
Jadi bucket planter itu semacam bucket yang itu sebagai attachment-nya eskavator. Jadi bucket pengeruknya itu diganti dengan bucket planter. Kemudian bucket planternya situ ada lubang-lubang, 100 lubang yang ketika itu kita masukkan benih-benih tanaman. Kemudian dengan kecanggihan teknologi itu bucket planter itu akan menanam tanaman secara mudah. Jadi ketika dikeruk langsung tanam. Nah itu sudah digunakan di customer kami yaitu Sinarmas Group untuk menanam karena Sinarmas Group itu fokus untuk palep ya di seluruh Indonesia. Jadi kita berupaya untuk memenuhi permintaan pasar. Untuk teknologi, bicara teknologi lingkungan, karena untuk 1,5 tahun ini memang saya fokus karbon netral, sebelumnya di HSE, khususnya lingkungan untuk proper hijau. Itu kami kalau bicara teknologi lingkungan itu untuk mungkin sekarang istilahnya economic circular ya. Jadi bagaimana mindset kita yang lama itu biasanya produksi massal menghasilkan jumlah yang banyak dengan limbah yang banyak juga gitu ya. Nah kita dengan konsep economic circular ini bagaimana limbah yang banyak itu bisa ada nilai tambah sehingga bahasa istilahnya LCA ya, life cycle assessment. Jadi daur hidup. Jadi ketika Hitachi membuat satu produk, menghasilkan produk, bagaimana produknya itu ketika dilempar ke pasar, ke konsumen, setelah beberapa tahun dipakai, itu produknya itu tidak membahayakan lingkungan. Misalnya jadi rongsokan atau nanti hydraulic oilnya tersebar di tanah-tanah di Kalimantan gitu ya. Nah itu kita ada program tahun 2002 itu namanya remanufacture. Jadi kita menarik kembali komponen-komponen usang untuk diperbaiki, untuk di remanufacture menjadi satu produk utuh lagi dengan kualitas yang sama seperti aslinya dengan harga tentunya lebih murah gitu. Jadi untuk teknologi yang lain yang kami ikuti sebetulnya ada arahan dari Kementerian Perindustrian itu semacam PD 4.0 ya, digitalisasi penilaian PD 4.0. Nah itu diarahkan itu mungkin kalau bagi teman-teman mahasiswa di sini mungkin sudah familiar dengan teknologi Arduino, Raspberry, ESP32. Nah itu sangat mungkin karena di kami juga untuk pengolahan limbah, kami untuk mengurangi biaya pembuatan WWTP, kami teknologi SCADA-nya itu menggunakan Raspberry ESP32. Sudah berjalan 4 tahun, itu kondisinya aman. Jadi artinya teknologi murah bisa digunakan asal kita sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk sekarang memang teknologi yang dikembangkan oleh vendor makin canggih, itu juga jadi pilihan. Tapi ya itu kita harus siapkan investasi untuk itu. Begitu Bu, Pak Andi Ramdhani. Oke, baik Pak. Semoga menjawab ya dari Pak Andrius sudah sangat detail sekali ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya Pak. Dari saudara Dewi Pusparini. Nah, gini Pak, pertanyaannya agak lumayan panjang ya Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai teknologi ramah lingkungan yang sudah diterapkan oleh HCMI dalam proyek-proyek konstruksi? Apa manfaat yang dirasakan oleh perilaku industri konstruksi ketika beralih ke penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan? Lalu, apa dampak positif yang terlihat pada biaya operasional dan pemeliharaan setelah menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam peralatan konstruksi? Baik, Gitu, Pak. coba baik. Buat ada gambaran lebih jelas, saya izin share Bu ya Ya, untuk boleh menjawab Pak. Silakan Pak. Ya, ya. pertanyaannya. Sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah ya. Ya. Baik. Mohon izin Bapak Ibu untuk menjawab ini karena saya kurang update dengan ini, jadi saya coba lihat. Jadi kita itu sebetulnya ada teknologi, mohon maaf, saya login dulu. Tadi di depan kita sudah disinggung ya, terkait dengan on-site
Jadi Consite itu sebetulnya fitur-fitur yang ada di Transtrek itu kita memiliki juga istilahnya Consite. Jadi satu unit eskavator itu ketika kita membeli satu unit eskavator, pemilik itu bisa memantau posisi eskavator yang dibelinya itu ada di mana, kemudian sudah digunakan berapa lama, kemudian digunakan benar tidak oleh operatornya, kemudian pemakaian BBM, pemakaian fuelnya berapa banyak, kemudian kinerjanya seperti apa, itu kita mempunyai teknologi itu. Nah, ini kurang lebih produk yang ada, produk yang teknologi yang ditanam di unit eskavator Hitachi, dan kebetulan produk kita ini jika di Indonesia memang kita masih nomor 2 ya, yang nomor 1 itu grupnya ASA yaitu Komatsu, karena luar biasa pemasaran mereka. Kalau kita di Indonesia nomor 2, tapi untuk di Eropa itu kita beberapa negara nomor 1, karena di negara maju itu mementingkan teknologi kemudahan. Kita ada klaim unit eskavator kita itu bisa dioperasikan oleh wanita, karena tadi ada teknologi-teknologi artificial intelligence yang memudahkan untuk penggunaannya, gitu ya. Nah, dampak positifnya tentunya untuk customer kami. Jadi customer kami itu sangat dimanjakan untuk menggunakan alat berat. Jadi menggunakan alat berat itu hanya namanya saja alat berat, tapi ketika digunakan itu semudah seperti kita misalnya menggunakan mobil matic gitu ya, dengan fitur-fitur canggih. Kemudian juga biasanya kita lebih fitur-fitur itu digunakan oleh pihak owner, karena untuk operator sendiri mereka hanya fokus menjalankan tugas, seberapa banyak mereka diberikan target misalnya untuk mengeruk loading batu bara misalnya ya. Nah, kemudian dari itu teknologinya itulah yang kita kembangkan. Kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengembangkan teknologi-teknologi ramah lingkungan. Jadi contohnya seperti ini. Ini saya satu aja ya. Nanti mungkin Ibu bisa lihat langsung inovasi yang ada di produk kami lebih jauh. Jadi semua performance kinerjanya unit eskavator Hitachi itu bisa diamati secara Internet of Things (IoT) di sebuah PC ataupun tablet, karena sudah teknologinya memang sudah mendukung itu. Begitu Bu. Oke, Mudah-mudahan Pak. menjawab. Oke, Pak. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini ada dari saudara, coba pertanyaan nomor 3. Dari saudara Aisyah Syafa Nurnabila. Di beberapa negara, Hitachi telah mengembangkan teknologi Smart Construction Site yang mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dan meningkatkan efisiensi. Apakah ada rencana penerapan teknologi ini di Indonesia, Pak? Oke, baik. Wah, pertanyaannya, tapi saya coba jawab nih. Ini harusnya orang marketing. Oke, Pak. Oke, terima kasih Ibu Aisyah. Jadi secara teknologi dari pusat mother company kami yang ada di prefektur Ibaraki ya. Jadi di sana itu terus mengembangkan teknologi berbasis industrial 4.0 sesuai kebutuhan customer. Nah, kemudian dari teknologi yang dikembangkan itu, kita juga seperti kompetitor di otomotif ya, produk-produk Cina itu semakin canggih juga, selain murah juga canggih. Nah, dari background itu pun kami bersemangat untuk lebih challenge lagi, membuat produk-produk yang kompetitif harganya, kemudian teknologinya pun mengikuti sesuai permintaan pasar, dan juga melihat setelah kita analisa dengan SWOT analisis gitu ya, bahwa teknologi kompetitif kita itu sudah ada di sini, ya kita pun berupaya untuk ke arah situ. Nah, untuk masuk ke Indonesia itu beberapa ada Bu. Jadi nanti produk-produk yang dengan
kemampuan teknologi tinggi itu biasanya dari distributor kami, PT Hexindo, itu mengeluarkan spek-spek tertentu sesuai dengan kebutuhan customer di Indonesia. Jadi kebetulan di Indonesia sendiri itu bermacam-macam kebutuhannya ya. Jadi ada yang melakukan order dengan unit yang standar, kemudian ada yang memang butuh teknologi tinggi untuk pemantauan dan lain-lain. Jadi secara ininya sih di Indonesia ini sangat mungkin untuk pengadaan produk Hitachi dengan spek teknologi yang ada, gitu, yang sudah ada. Dan di Indonesia sendiri, di HCMI, itu pun mengikuti permintaan pasar. Jadi karena teknologinya sudah ada, itu berupa modul, jadi nanti kita tinggal menambahkan modul itu. Misalnya di forecast, kita memiliki forecast dengan permintaan spesifikasi unit seperti ini, misalnya dengan penambahan teknologi seperti ini. Nah itu kita akan menambahkan teknologi itu di unit sesuai dengan pesanan. Termasuk dengan teknologi hybrid ataupun teknologi yang sekarang yaitu tenaga baterai. Itu sudah ada. Demikian. Oke, Pak. Berarti ada Ya. kemungkinan ya, Pak, untuk diterapkan di Indonesia ya, Pak? Sudah ada beberapa Oh, sudah. kita, Oh, ya sudah. Kita itu ada pertemuan setahun sekali itu top 10 customer ya. Salah satunya yang menggunakan varian eskavator kita yang mhm. sudah ditanam teknologi tinggi. Kita mau Ya. mendapatkan informasi bagaimana pengalaman menggunakan teknologi Oh, oke. itu di bisnis mereka. Oke. Berarti sudah tuh ya, Bu Aisyah ya tadi ya. Oke. Selanjutnya ke pertanyaan nomor berapa nih? Nomor 4 ya. Nomor 5. Dari saudara 4 ya, Pak ya. Dari Oke. saudara Siti Hijiria. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana peran dari Hitachi dalam proses penghijauan lingkungan dan juga apa saja kolaborasinya dengan pemerintah dan masyarakat di Indonesia, Pak? Baik. Oke. Untuk yang sekarang kami fokus adalah tadi karbon hijau ya. Karbon hijau itu kita 3 tahun terakhir ini menanam mangrove, dan kita menanam mangrove-nya itu bukan di area yang sudah bagus. Contohnya di Peak ya. Di Peak itu ada hutan mangrove yang sudah bagus gitu ya. Nah, manajemen kami ketika disodorkan proposal itu tidak mau. Kami maunya menanam karbon hijau, berikut juga membantu ekosistem yang sudah rusak. Sehingga pilihan kami tetap 3 tahun terakhir adalah secara berkala menanam mangrove di daerah Muara Gembong. Dengan alasan di sana ada abrasi, ada banjirop, kemudian masyarakat sekitarnya yang memang masyarakat asli yang tidak mau pindah ya, karena itu mungkin itu tempat tinggal mereka secara turun temurun, sehingga kita coba mengkonservasi hutan bakau yang sudah rusak karena ditinggal untuk usaha tambak gitu ya. Itu sudah kita lakukan, dan sebelumnya kita juga sudah menanam mangrove di Kepulauan Seribu ya, di Tidung Besar gitu. Jadi total kurang lebih untuk mangrove sendiri sudah hampir 30.000 pohon. Kalau untuk yang di Muara Gembong sih kisaran masih 17.000 pohon. Dan itu usianya sudah lumayan, jadi kalau diterjang banjirop itu sudah kuat. Nah kemudian untuk yang lainnya, tadi kita lebih support ke alat tanamnya Bu. Jadi Bu Siti, kita ada bucket planter. Jadi ketika customer dia memotong tanaman karena dia usaha palep seperti Sinarmas Group, itu dimudahkan karena untuk menanam reboisasi ya, menanam kembali tanaman produktifnya itu dengan teknologi eskavator yang sudah dilengkapi dengan bucket planter. Jadi menanam pohon bibitnya itu tidak manual. Mungkin 100 bibit itu bisa setengah hari selesai gitu ya. Karena dia tinggal keruk langsung secara hidrolik, bibit itu langsung masuk. Itu silakan bisa dilihat di YouTube dengan kata kunci bucket planter. Begitu.
Oke, Pak. Selanjutnya nih, Pak, dari saudara Ratna Puspitasari ya, Pak. Saya pernah mendengar istilah pemanfaatan komposit abu serabut kelapa dan fly ash pada pasta semen. Apakah ini efektif mempengaruhi watekan yang lebih baik, ekonomis, dan ramah lingkungan, serta mempermudah penerapan green retrofitting industri beton di Indonesia untuk meningkatkan kinerja biaya, Pak? Luar biasa nih pertanyaannya. Ini pertanyaannya harus ke dosen nih. Oke, Ibu, saya coba sharing. Oh, suara saya jelas? Jelas, Bapak? Udah Jelas ya. jelas, jelas. Ya. Jadi menarik ya. Jadi yang fly ash tadi, kebetulan ketika saya kemarin dapat pelatihan karbon netral di Jepang, itu di sana sudah ada. Jadi mungkin nanti saya mungkin untuk lebih teknisnya saya kirim file untuk kaitannya dengan teknologi tadi. Saya akan coba buka materi yang waktu kemarin saya dapatkan di Jepang, karena seingat saya itu sudah ada, dan di Jepang pun untuk itu sudah dilakukan sebagai salah satu alternatif inisiatif untuk karbon netral ini, gitu. Saya nggak bisa bicara secara detailnya karena kemarin waktu saya pelajari itu hanya saya tangkap itu tuh sudah ada gitu ya, dan itu kita diberikan wawasan agar nanti kalau di Indonesia ada, itu bisa menjadi referensi juga. Kita nanti saya coba share websitenya di Jepang yang melakukan riset itu, dan nanti di akhir acara mungkin kita juga kasih link di Google Drive saya beberapa materi yang ada kaitannya dengan pertanyaan Bapak Ibu tadi untuk bisa lebih memperdalam lagi jika Bapak Ibu melakukan kegiatan karbon netral maupun kegiatan green transformation. Begitu. Jadi itu sangat mungkin, Bu. Sudah ada. Jadi nanti saya coba berikan linknya ya. Oke, baik, Pak. Nampaknya pertanyaan tadi itu pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Baik. Selanjutnya barangkali sebelum kita sesi dokumentasi foto, barangkali dari Bapak ada harapan untuk Transtrek di 2025 dan closing statement-nya, Pak. Waduh, closing ininya ya. Iya. Baik. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kepada tim Transrek khususnya yang masih setia nih. Kita melakukan sharing session ini, masih ada 116 partisipan ya. Jadi alhamdulillah 1 jam ini sedikit banyak saya bisa sharing terkait dengan karbon netral, walaupun mungkin Bapak Ibu sekalian di tempat kerjanya sudah selangkah lebih maju lagi, khususnya yang bekerja di otomotif. Karena mohon maaf, ini ada break, ini bel dulu sebentar. Iya, oke, Pak. Baik, ya jadi harapan kami dengan adanya kegiatan ini dari Transtech gitu, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan tambahan informasi terkait dengan perkembangan kegiatan karbon netral, dekarbonisasi di Indonesia khususnya. Kemudian juga bagaimana sekarang itu kalau saya amati untuk kegiatan dekarbonisasi karbon netral ini sudah akan masuk ke lingkup 3. Bahkan beberapa teman-teman di sini mungkin sudah masuk ke lingkup 3, yaitu artinya sudah mulai memperhitungkan karbon netral yang dihasilkan oleh supplier-suppliernya. Nah, itu memang nanti jadi tugas berat. Nah, kami tidak bisa share karena kami juga belum ke arah sana, baru akan ya. Informasinya sih tahun 2025 ini nanti di awal fiskal, di April 2025 itu kami akan ke arah sana. Jadi
Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita semua bahwa ketika kita bicara konservasi energi, di situ ada ketahanan energi ya sesuai dengan target Presiden kita Pak Prabowo itu kan efisiensi ya, salah satunya efisiensi energi, bahwa energi itu harus kita, negara maju adalah negara yang menguasai energinya gitu ya, karena energi sekarang ketahanannya semakin, kalau dilihat di prediksi forecast-nya itu semakin berkurang pemakaiannya. Nah, dengan kegiatan ini mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan lagi pemakaian energi di tempat area kerja kita, kemudian memanfaatkan teknologi itu. Jangan, kita tidak bisa lepas kalau hanya dengan cara visualisasi, atau kalau bahasa Jepangnya istilahnya Toyota Way ya, istilahnya Myuruka, visualisasi. Itu sangat penting, dan visualisasi itu akan sangat mudah jika kita mentransformasikan secara digital, DX. Salah satu platformnya ya seperti Transtrek gitu ya, itu sudah mengarah ke arah DX dan juga mungkin green transformation. Nah, itu silakan Bapak Ibu bisa mengadopsi kegiatan karbonisasi ini dengan kegiatan untuk digitalisasi industrial 4.0. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Tita. Ya, baik Pak. Kalau closing statement-nya ada Pak? Closingnya sih karena saya dapat ilmu bagus ya waktu di sana di Jepang. Jadi nanti silakan mungkin yang minta tolong dari tim Transtech memberikan link Google Drive saya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa melihat di situ agar nanti kita sama-sama bisa belajar, dan nanti mungkin di lain waktu kita juga bisa saling sharing ya kaitannya dengan kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh Transtrek ini, yaitu inovasi dan teknologi ramah lingkungan. Sebetulnya ini skupnya luas ya, karena ramah lingkungan ini bisa jadi ketika pengelolaan, ada namanya OEE ya, overall effectiveness equipment gitu ya, untuk diproduksi, kemudian ada untuk waste management dan lain-lain. Untuk sesi ini karena waktu terbatas, kami hanya bisa sharing terkait dengan carbon netral. Demikian. Tetap maju untuk Transtrek, membantu kami di perusahaan-perusahaan swasta untuk bisa mewujudkan target Scope 1, yaitu penghematan engine fuel dan diesel fuel. Terima kasih. Iya Pak, baik. Luar biasa sekali Pak. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Andrian yang telah memberikan ilmu dan waktunya pada webinar hari ini ya Pak. Sama-sama, Oleh Bu. karena itu, mari kita abadikan momen yang indah ini Pak dengan berfoto bersama. Barangkali di sini seluruh peserta webinar ya 119 orang di sini dapat menyalakan kameranya untuk sementara waktu untuk kita berfoto bersama. Ya, saya hitung. Ini mau berapa tag? 3 kali? 2 kali? 3 kali. Baik, karena banyak ya, 3 kali, 3 halaman ya adanya. Saya hitung ya. Mari kita berpose. 1, 2, 3. Sudah? Satu lagi. 1, 2, 3. Yang ketiga ya, terakhir. 1, 2, 3. Baik. Sudah selesai ya untuk sesi dokumentasi. Sesuai dengan yang telah saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa 3 orang penanya terbaik akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Transtrek. Oleh karena itu, di sini saya telah diberikan nama-nama orang yang beruntung pada hari ini ya oleh tim panitia. Saya ucapkan selamat kepada yang pertama Andi Ramdhani ya. Yang kedua Ratna Puspitasari dan yang ketiga Dewi Pusparini. Selamat kepada 3 orang tersebut ya. Pemenang tadi 3 nama tersebut mendapatkan masing-masing eksklusif merchandise dari Transtrek dan data pemenang akan diambil dari link pendaftaran webinar ya.
nanti akan dihubungi oleh tim kami, tim panitia Transtech. Oke, lalu selanjutnya kita apa nih? Yang selanjutnya adalah kita random picker. Ya, baik Bapak, dipersilahkan Pak kepada Pak Andrianto untuk melanjutkan agenda selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Oke, selanjutnya kita random picker ya, seperti janji saya di awal nih. Saya tepatin janji saya untuk pengundian ya, door prize. Oke, panitia sudah siap ya untuk kita mengundi. Kita hitung ya. Seperti biasa, nanti yang dipanggil harus tulis namanya hadir di kolom chat. Kalau tidak tulis begitu, maka akan jadi gugur ya. Oke, saya hitung. Satu, dua, tiga. Selamat kepada nama pertama, Dimas Gradiantoro. Apakah hadir? Kalau hadir, tulis di kolom chat. Oke, ada ya, langsung. Sip, mantap. Nama kedua, satu, dua, tiga. Muhammad Fahreza Rafli, STR. Hadir? Muhammad Fahreza, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Ah, gugur ya, gak dapet. Oke, next. Masih nama kedua. Undiannya ditampilkan ini udah tampil belum itunya, random pickernya? Selamat kepada Muhammad Selamat Yahya. Muhammad Selamat Yahya. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, gugur. Kita masih cari nama kedua. Hitung lagi. Satu, dua, tiga. Nah, selamat kepada saudara Moh Faisal Faris. Apakah hadir? Muhammad Faisal Faris. Muhammad Faisal Faris gak ada ya. Satu, dua, tiga. Oke, gugur. Saya hitung lagi ya. Satu, dua, tiga. Ya, baru. Ini masih nama kedua ya. Christina Loviana Bakara. SA. Christina Loviana Bakara. Hadir? Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, gak ada lagi. Masih nama kedua. Next. Oke. Indra Syamsul Bahri Zain. Indra Syamsul Bahri Zain. Indra Syamsul Bahri Zain hadir? Gak ada? Oke. Satu, dua, tiga. Gugur ya? Oke. Next. Ini banyak yang gak ada ya namanya ya. Nah, Lulu Atul Fuad. Apakah hadir saudara Lulu Atul? Oke, ada. Orangnya juga on cam sih. Mantap. Selamat ya kepada saudara Lulu Atul Fuad. Oke. Nama ketiga. Udah bilang hadir ya Lulu Atul Fuad? Udah ya. Henry Z. Henry Z hadir? Oh, Henry Z itu Hendrianto ya? Benar ya? Betul kah? Betul konfirmasi? Yang mana nih? Ada Henry Z, ada Hendrianto. Henry Z berarti ya? Oke, hadir. Terkonfirmasi ya. Jadi sudah ada tiga nama. Nama keempat, next, Henry Z ya tadi ya, yang namanya itu ya. Oke, saudara Ari Wijaya. Ari Wijaya. Ini masih nama keempat ya. Satu, dua, tiga. Oke, next, gugur. Ini masih nama keempat kita ya. Satu, dua, tiga. Fauziah Zaini. Fauziah Zaini. Apakah? Oh, ada. Udah langsung. Mantap. Ini nama keempat. Oke.
Satu lagi, satu nama lagi terakhir. Siapa nih keluar? Eka Ayu. Eka Ayu, saudara Eka Ayu hadir? Gak ada? Saya hitung ya. Eka Ayu, satu, dua, tiga. Gugur ya? Oke, gugur saudara Eka Ayu. Nama kelima ya. Engki S. Zogara. Engki S. Zogara. Ini siapa nih nih yang Johan? Siapa Johan? Engki S. Zogara. Hadir tidak? Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Pokoknya nama yang muncul harus sama dengan nama Zoom ya. Amiruddin SESTMT. Apakah hadir? Oke, gak ada ya. Amiruddin SESTMT gak ada. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke. Saudara Hengki tadi itu ya. Dari panitia gugur ya. Katanya telat. Saudara Ahyatul Karim. Ahyatul Karim. Satu, dua, tiga. Gugur ya. Eh, ini gimana nih Saudara Ahyatul? Gugur ya. Oke. Next ya. Harus gercep ya. Jangan telat. Iputu Agus Eka Pratama. Iputu Agus siapa nih? I, IPAE itu benar itu ya. Oke, sip lah kalau gitu hadir. Sudah ya nama kelima. Oke, sip. Selamat ya kepada lima nama berikut. Selamat kepada lima orang tersebut ya. Bagi para pemenang, pastikan Anda telah mengisi data diri dengan lengkap pada formulir pendaftaran agar dapat dihubungi oleh tim Transtrack ya. Oke, selanjutnya ya janji saya di awal juga nih bahwa seperti yang telah saya sebutkan di awal acara khusus bagi peserta webinar. Kami memberikan diskon webinar spesial ya sebesar 20% dan 10% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Di sini untuk diskon webinar sebanyak 20% ini hanya berlaku 2 hari sampai 22 Februari 2025. Dan yang diskon 10% ini berlaku hanya 7 hari. Ya, ini lebih lama nih. Sampai 1 Maret 2025 dengan syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Instalasi dan pembayaran harus dilakukan paling lambat di bulan Maret 2025. Metode pembayaran di sini bisa cash, cicilan, dan sewa. Lalu di sini adalah apa nih? Hanya untuk harga diskon tersebut ya berlaku hanya untuk harga dan produk yang ada di brosur. Jadi bagi Bapak Ibu peserta webinar, kalau tertarik dengan produk Transtrek ya, tadi juga sama seperti Pak Andrianto dari Hitachi sudah menggunakan produk Transtrek dan memberikan dampak positif ya yang luar biasa pada operasional dan perusahaannya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik, bisa langsung saja ya di sini kami juga memberikan free trial ya. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk berlangganan produk Transtrek bisa mencoba terlebih dahulu ya produk dan layanan dari Transrek karena kami ada layanan free trial. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu peserta webinar dapat langsung menghubungi Transtrek via WhatsApp, Instagram, mana nih kontaknya tolong ditampilkan kontaknya. Nah, kemana nanti Bapak Ibu yang tertarik untuk berlangganan produk Transtrek bisa langsung saja menghubungi kami di WhatsApp plus 62811 1900 2999 atau melalui Instagram ya di @transtrek.co atau bisa juga melalui email di kontak@transtrek.co atau dapat langsung juga men-scan atau memindai QR code yang tertampil di
layar. Ya, sekian acara webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Pak Andrian sebagai narasumber, pada HCMI, Transtrek, para kru dan panitia yang bertugas, serta kepada para peserta webinar yang telah hadir. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Kami terus melangkah maju, langkah demi langkah, hingga tak terasa mencapai usia baru. Berawal dari jawaban sebuah masalah, berkembang jadi solusi berbagai kebutuhan pengelola armada di Indonesia. Perlahan, kami bergerak untuk membuat jalan di seluruh negeri terasa lebih aman dan efisien bagi para pelaku bisnis, transportasi, dan logistik. Kami terus mentransformasi cara industri bergerak melalui teknologi mutakhir. Kami ingin dikenal sebagai all-in-one solution yang memiliki kesadaran betapa pentingnya pemantauan dan optimalisasi pengendalian setiap perjalanan armada. Memanfaatkan kapabilitas kami sebagai enabler teknologi yang berfokus pada digitalisasi operasi armada kendaraan melalui solusi optimasi operasi armada dan integrasi rantai pasokan untuk berbagai industri. Selama 5 tahun terakhir, Transtrek telah mentransformasi industri melalui teknologi mutakhir kami dan terus memberikan dampak baik secara internal maupun eksternal. Transformasi kami telah memberikan dampak, menginspirasi banyak pihak, dibuktikan dengan rekam jejak dan pencapaian di industri ini. Kami telah menempuh perjalanan inovasi, pertumbuhan, dan transformasi. Transformasi 5 tahun ini tidak hanya memperingati pencapaian kami di dunia teknologi, tetapi juga menatap masa depan saat kami terus mendorong batas dan mentransformasi industri lebih jauh lagi. Kami percaya bahwa transformasi yang sukses datang dari dalam. Kami mendorong tim untuk bertransformasi bersama menghadapi tren yang terus berubah dan dinamika industri. Mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dan bergerak maju. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun perjalanan kami masih panjang. Kami dengan bangga telah mencapai tonggak pencapaian luar biasa, ditandai dengan pertumbuhan yang signifikan, melayani pelanggan dengan solusi teknologi inovatif. Dengan terus berupaya untuk keunggulan dan inovasi, Transtrek terus berkomitmen untuk menjadi pemimpin industri terpercaya dan memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dari para pelanggan kami. Kini kami telah memulai perjalanan lebih jauh lagi, berkendara memasuki gerbang Asia Tenggara, memantapkan langkah ekspansi kami dan menjangkau dunia yang lebih luas. Dengan semangat inovasi dan komitmen, kami siap melangkah ke depan, membawa transformasi yang lebih besar dan berdampak bagi industri dan masyarakat luas. Bersama, kita bergerak menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh peluang. We maximize your move. We optimize your business. We transform the industry together.